Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamdana dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Islam merupakan ajaran agama yang pertama menyeru pada pembaharuan atas apa dan bagaimana perlunya perubahan secara hanif untuk menuju pada kebenaran yang hakiki dengan mengakui adanya pembaharuan menuju modernisasi. Gerakan pembaharuan dalam Islam telah berjalan melalui sejarah yang panjang. Perkembangan pembaharuan Islam paling sedikit telah melewati beberapa tahapan yang berbeda. Gerakan tersebut juga menyajikan model yang berbeda. Terdapat proses perpaduan yang berkesinambungan dalam berkembangnya proses pembaharuan. Dampak pembaharuan dalam bidang politik dan pendidikan di Timur Tengah menjadi virus yang ampuh yang terus menyebar di Indonesia. Gejala ini memotivasi bangsa Indonesia untuk menghadirkan semangat baru dalam berpolitik dan membangun pendidikan yang lebih dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Gerakan pembaharuan dalam Islam di Indonesia mulai bergeliat di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruh di Indonesia. Gagasan Islamisme yang dicetuskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan ini berdampak luas terhadap munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bergerak untuk bangkit dan bersatu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Berbagai upaya pembaharuan ditempuh oleh para ulama-ulama Indonesia. Munculnya organisasi sosial keagamaan Islam telah menumbuhkan benih-benih nasionalisme dan pengertian modern. Tokoh-tokoh organisasi juga menyadari betapa pentingnya lembaga pendidikan untuk menopang generasi muda penerus bangsa. Bangsa Indonesia juga menyusun strategi untuk bangkit melawan penjajah. Umat Islam harus berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam di bidang politik mulai bangkit dengan bersatunya berbagai organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Para ulama dan tokoh organisasi dan masyarakat bahu-membahu dan berjuang melawan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ada beberapa jalur masuknya ide pembaharuan dari luar Indonesia, di antaranya adalah jalur haji dan mukim, yakni tradisi tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan dan pengetahuan lainnya. 2. Jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah yang memuat ide-ide pembaharuan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Hollywood. 3. Peran mahasiswa yang sangat menimba ilmu di Timur Tengah. Para pemimpin gerakan pembaharuan Islam awal di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan Timur Tengah. Peran mahasiswa alumni Timur Tengah sampai sekarang masih berjalan. Bisa dikatakan bahwa alumni dari Timur Tengah ini masih mendapatkan khusus di kalangan masyarakat, khususnya kalangan akademik. Organisasi Islam yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan. 1. Jamiatul Khair pada tahun 1905 Masehi, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pengajar Turki, dan merupakan salah satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. 2. Syarikat Islam. Syarikat Islam di Indonesia atau SI adalah organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme. Didirikan oleh Haji Samaluddin pada tanggal 16 Oktober 1905. Awal berdirinya SI Indonesia bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI. Organisasi yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para
pedagang muslim pribumi guna mendampingi monopoli perdagangan Tionghoa pada masa itu. Sikap imperialisme pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap pedagang pribumi membuat Haji Samanuddin juga berprofesi seorang sebagai saudagar, bergerak dengan cepat menyebarkan berita berdirinya SI, salah satunya melalui Buletin Tamawa Pewarta. Yang ketiga adalah Persatuan Umat Islam atau PUI, didirikan oleh Khayazi Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI adalah organisasi tertua Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pemimpin Kyai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Yang keempat adalah Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dari merupakan manifestasi gagasan dan pemikiran dan amal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Haji Ahmad Dahlan mulai menyampaikan benih-benih pembaruan di tanah air. Yang kelima adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Organisasi ini berdiri pada tahun 1914. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jamiat Al-Irsyad Wal-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914. Tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukum sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial. Sejak awal berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan menunaikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam. Yang keenam adalah Persatuan Islam. Persatuan Islam atau Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dan berpendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamjan dan Muhammad Yunus. Yang ketujuh adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan di dunia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1314 Hijriah atau 31 Januari 1926 yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut sejauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jannah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.